Bab 1136, Kemanusiaan yang Memutar. Luo Xifan menjadi kesal. Paman buta, kamu jahat kepada kami. Bagaimana kita akan menjelaskan kepada mereka ketika mereka bangun? Raja pedang pembelah naga itu ke atas dan ke kiri. Kami tidak punya alasan. Tidak sederhana. Zuo Fan mengangkat alisnya. Katakan saja kamu memohon dengan seluruh keberadaanmu dan dia tersentuh oleh karakter jujurmu jadi dia pergi. Kemudian tambahkan sedikit bakat pada cerita. Buatlah menjadi mengerikan dan menyedihkan. Itu seharusnya laku. Itu dia. Wajah ketiganya berkedut. Terlalu jelas bagi siapapun untuk percaya. Zuo Fan berkata, hanya kami yang tahu tentang apa yang terjadi. Jika Anda tidak berbicara dan saya tetap diam, tidak ada yang lebih bijak. Namun Anda dapat menceritakannya kepada orang lain. Tetapi atas dasar apa mereka meragukan Anda? Selain itu, Dan Xingchen sudah lama pergi. Tetapi, kamu tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, Zuo Fan menjadi dingin. Menambahkan sedikit haus darah dalam tatapannya. Dan Xingchen tidak bisa pergi ke aliansi Luo. Tapi aku bisa. Ambillah sesukamu. Anak-anak gemetar mengingat kekuatan Zuo Fan yang seperti dewa dan menganggukkan kepala. Zuo Fan menyeringai. Bagus. Saya membiarkan Anda mengambil pujian di sini. Dan tidak membungkam Anda. Dan bukankah terakhir kali aku sudah memberitahumu untuk tidak membicarakanku? Kenapa kamu membawa Dan Xingchen ke rumahku? Ketiganya membeku. Dan dua di antaranya menatap wajah Long Jianshan yang ketakutan. Oh. Pria gemuk itu lagi. Zuo Fan memasang wajah robek itu. Sambil mencibir. Jual aku, kan? Kamu juga mengeluh terakhir kali. Menghinaku. Ayo selesaikan semuanya sekarang juga. Hehehe. Long Jianshan terjatuh ke tanah dengan gemetar. Senior, maafkan aku. Aku tidak tahu kamu begitu hebat. Aku bukan siapa-siapa bagimu. Mohon kemurahan hati untuk menyelamatkan saya. Aku tidak akan pernah membicarakanmu lagi. Paman buta, tolong biarkan dia pergi. Luo Xifan memohon. Takut Zuo Fan akan mengeluarkan otaknya. Siapa yang bisa menebak emosi para kakek tua ini? Zuo Fan tersenyum. Orang tuamu pasti sangat memanjakanmu. Dilihat dari tatapan ngeri itu. Sombong sepanjang waktu namun menjadi pengecut jika itu penting. Bangun. Sekarang saatnya Anda menebusnya dan berperan sebagai pahlawan. Beritahu aku lagi dan aku akan masuk ke rumahmu dan membuatkan daging cincang darimu. Mengerti? Ya, senior yang hebat. Tentu saja. Saya yakin Anda bisa melakukan apa saja. Long Jianshan terisak dan gemetar. Zuo Fan mengangguk. Puas. Dan dua anak lainnya menundukkan kepala. Zuo Fan akhirnya menghela nafas dan pergi. Paman buta, kamu, nak, aku pergi. Hari ini hanyalah selingan dari apa yang akan terjadi. Hati-hati di jalan. Zuo Fan menoleh ke arah Murong Sui. Nona Murong, apakah Anda masih tertarik untuk memikirkan beberapa hal? Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang baik dan apa yang jahat. Zuo Fan pergi. Gumam Murong Sui. Sebelum mengikutinya, hanya anak-anak yang tersisa. Tampak tersesat. Long Jianshan masih gemetar. Wajahnya bergerak-gerak. Bu. Akhirnya dia pergi. Di istana naga ganda. Wen Tao, Yan Mo dan pemimpin sekte lainnya telah lama berada di pavilion pencapaian surga. Mondar-mandir sambil menunggu jawaban. Seorang pria beruban keluar dan membungkuk. Pemimpin sekte, apa yang mungkin membawamu ke sini? Tetua, kami ingin bertanya kepada Yang Mulia apakah? Saya sangat menyesal. Tapi Yang Mulia telah pergi untuk beberapa waktu sekarang. Kami tidak tahu kemana mereka pergi. Orang tua itu memotong Wen Tao. Ekspresinya berat. Yan Mo bertanya. Kapan Yang Mulia akan kembali? Kami tidak yakin. Mereka selalu tidak dapat diprediksi. Kalian semua telah berkultivasi di Double Dragon Manor dan seharusnya mengetahui hal ini lebih baik dari siapapun. Ya. Maaf mengganggumu. Wen Tao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mereka semua membungkuk dan pergi. Setelah pergi,
Seorang lelaki tua berkulit hitam dan seorang lelaki berkulit putih keluar. Yang Mulia heran menggelengkan kepalanya. Semuanya adalah bagian dari wilayah barat, namun kita masih mengabaikannya dalam hal ini. Kami akan menjalankan tugas kami jika itu adalah orang lain. Namun ambisi Luo Yunhai tidak ada batasnya. Dia telah berkembang pesat selama beberapa tahun ini sehingga jelas dia mengincar posisi teratas. Melawan kami. Keterampilan orang-orangnya benar-benar hebat. Semua orang yang tadi adalah murid kita. Namun mereka memihak klan Luo. Dia pasti telah mempelajari nilai-nilai inti Zuo Fan. Bahkan ketika Zuo Fan memalsukan kematian, mereka tetap merekomendasikan klan Luo. Yang Mulia heran mengangguk. Saya tahu. Saya baru saja mendapat kabar bahwa masyarakat Qin yang selama ini berselisih dengan aliansi Luo ditarik ke dalam perayaan ulang tahun. Kasih sayang Luo Yunhai tidak ada batasnya. Dengan orang yang berprestasi tinggi di wilayah barat, hal itu akan menimbulkan kerusuhan. Penyelesaian melalui perwakilan adalah yang terbaik. Yang Mulia Bai Mei pergi sementara Yang Mulia heran menghela nafas di belakangnya. Di pintu masuk klan Sangguan di wilayah timur, Sangguan Qingyan mengantar Wu Qingqiu keluar. Maaf, kakak senior Wu. Yang Mulia sudah bertekad untuk melakukan hal ini. Tidak apa-apa. Para senior pasti punya pemikiran sendiri tentang hal itu. Selamat tinggal. Wu Qingqiu membungkuk. Sang Guanqing membalas isyarat itu. Merasa tidak berdaya, Sang Guanqing masuk kembali dan membungkuk di hadapan para tetua. Yang Mulia, kakak senior Wu ada di sini dan saya tidak bisa berterus terang. Tetapi sekarang saya harus mengetahuinya. Klan Luo adalah kelompok baik hati di wilayah barat. Bekerja sama dengan baik dengan klan kami. Mengapa kita tidak membantu mereka pada saat dibutuhkan dan mendekatkan kita? Yaner, selama ini kamu menangani klan. Kamu tidak pernah melakukan hal-hal penting. Hanya hal-hal sepele. Dan tidak memiliki perspektif. Menurut Anda mengapa Double Dragon Manor tidak ikut campur meskipun Dan Qingsen datang ke wilayah barat untuk menimbulkan masalah? Mengapa Wu Qingqiu yang datang meminta bantuan kami? Mungkin Double Dragon Manor sedang dalam kesulitan. Apa kesulitannya jika hanya Dan Qingsen dan tidak melawan area tengah? Bahkan jika sesuatu yang serius sedang terjadi, pastilah Double Dragon Manor yang akan meminta bantuan kami dan bukan Ultimate Clarity Sect. Itu. Sangguan Qingyan ragu-ragu. Yang Mulia menghela nafas. Suaranya tegas. Yaner, hati manusia terpelintir. Kami tidak mencurigai orang lain. Tapi setidaknya harus berhati-hati. Double Dragon Manor adalah kepala wilayah barat. Dengan terlalu berlebihan dalam ikut campur, kita melemahkan otoritas mereka dan merusak hubungan antar negara. Dan ketika Wu Qingqiu tiba, tanda-tanda telah menunjukkan bahwa hal ini mungkin terjadi. Perairan di daratan barat sangat dalam dan sebaiknya kita tidak terlibat. Yang Mulia, Istana Naga Ganda menginginkan. Wajah Sang Guanqing berubah muram. Sebulan kemudian, para utusan yang meminta bantuan telah kembali. Tampak sedih dan kecewa. Yan Mo menangkupkan tangannya untuk meminta maaf. Saudara Luo, Yang Mulia sedang pergi. Pikiran mereka mungkin. Mereka jelas-jelas menghindari kita. Wen Tao menghela nafas. Saya tidak akan pernah tahu orang bisa seperti ini jika bukan karena kejadian ini. Bahkan Yang Maha Tinggi pun melakukan ini. Luo Yunhai dan Suge Changfeng meramalkan hal ini dan mengangguk. Tiga Yang Mulia klan Sangguan menurun karena tersandung dalam budidaya mereka. Wu Qingqiu melaporkan. Alasan ini begitu biasa hingga membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Tersandung. Mereka telah berada sekitar ribuan tahun dan 1000 tahun di puncak Genesis State tanpa ada tanda-tanda kemajuan. Apa yang tersandung? Tidak ada pihak yang mau membantu. Siapakah di aliansi Luo yang dapat menghentikan kekuatan Dan Qingsen? Semua orang mengerutkan kening karena masalah yang begitu serius. Namun masalah ini akhirnya berhasil diatasi tanpa sepengetahuan mereka. Pria yang melakukannya sekarang memperhatikan mereka dari bayang-bayang dengan senyuman hangat. Bab 1137, Duta Besar Wilayah Tengah. Ayah. Di saat terjadi kekacauan besar,
Kelompok Luo Sifan datang bersama para tetua yang terluka. Luo Yunhai tersentak. Sifan, kemana saja anak-anak nakalmu kabur beberapa hari terakhir ini? Ibumu telah mencarimu kemana-mana. Ayah, kami bukan anak-anak. Kami pergi untuk melakukan hal-hal penting. Penting. Luo Yunhai melirik ke belakang mereka. Ke arah Li Jingtian dan yang lainnya. Dia hanya mendapat kebingungan dari para tetua. Dan mengangkat bahu. Luo Yunhai menoleh ke arah anak-anak. Dan Luo Sifan tampak bangga. Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang pria dan Ching Sen itu lagi. Kami membuatnya takut. Dia pasti sudah kembali ke area tengah sekarang. Apa? Semua orang tersentak. Memandang anak-anak dengan tidak percaya. Anak-anak kecil ini membuat Raja Pedang Pembelah Naga pergi. Seolah-olah. Luo Yunhai bertanya. Masih belum sadar. Penatua Li, kamu pergi untuk menghentikan Dan Ching Sen. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kamu baik-baik saja? Terima kasih, Ketua Klan, atas perhatianmu. Sebenarnya, Li Jingtian membungkuk. Lalu wajah mereka berkedut. Kami tidak yakin. Bahkan bukan kamu. Mengapa? Klan Head. Kami tidak sadarkan diri karena luka berat kami. Dan ketika kami bangun, kami melihat anak-anak membawa kami ke gubuk bambu. Mereka bilang mereka telah membuat Dan Ching Sen mundur dan satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah kembali karena tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Tidak ada pos pemeriksaan yang kami lewati yang melihatnya juga. Kisah Li Jingtian mulai goyah dan berakhir dengan kebingungan. Apakah dia pergi atau tidak? Luo Yunhai menatap tajam ke arah Luo Sifan. Bagaimana kamu membuatnya pergi? Kami. Luo Sifan terkikik. Menampilkan gaya Zuo Fan saat dia mengarang kisah panjang yang menyentuh. Long Jianshan dan Xian Yan yang juga ikut bergabung. Meningkatkan bahaya, tragedi, dan secara tidak sengaja, komedi. Mereka pasti akan memasukkan cobaan apapun yang bisa dibayangkan oleh manusia manapun. Termasuk masuk neraka dan kembali lagi. Dan itulah mengapa Raja Pedang Pembelah Naga merasa kasihan pada kami bertiga yang menyedihkan dan pergi. Long Jianshan mengakhirinya dengan beberapa hembusan nafas. Meskipun kebanggaan terlihat jelas di matanya. Pemimpin aliansi. Kamu tidak bisa membayangkan bahaya yang dialami saudari Sifan. Tapi aku turun tangan. Seolah-olah. Aku masuk. Diam. Itu aku. Tidak. Aku. Long Jianshan ingin menggambarkan dirinya sebagai penyelamat gadis itu. Tetapi Xian Yan yang tidak mau. Hal berikutnya yang Anda tahu. Pemimpin aliansi Luo akan memikirkannya ketika memberikan tangan putrinya. Keduanya sepakat bahwa hal lainnya baik-baik saja. Kecuali ini. Luo Sifan yang tidak bersalah tampak terkejut. Mengapa memperebutkan siapa yang berbohong? Mereka tidak berjuang hanya demi sedikit remah roti. Tapi demi kebaikan calon ayah mertua mereka. Luo Yunhai jelas tidak mempercayainya. Membentak mereka. Baiklah. Sudah. Siapa yang memberitahumu bocah nakal bahwa kamu bisa menghadapi bahaya seperti itu? Penjaga. Cambuk mereka 50 kali. Tanpa perlindungan Yuan Qi. Dan kemudian tempatkan mereka di kamar mereka selama sebulan. Ah. Jangan berikan itu padaku. Saya akan memastikan Anda tidak akan segera melupakan ini. Luo Yunhai menyuruh penjaga membawa mereka pergi. Membuat para pahlawan kecewa. Bukankah kita sudah berbuat baik? Mengapa kami dihukum? Zuo Fan menertawakan perbuatan mereka. Menepuk bahu Murong Sue dan pergi. Wu Qingqiu dan Luo Yunhai tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi saraf mereka menjadi rileks karena Dan Ching Sen menyerah. Suara mendesing. Zuo Fan membawa Murong Sue melewati hutan di luar aliansi Luo. Sambil tertawa. Anak nakal yang melakukannya kali ini. Mereka pikir mereka bisa mendapat pujian. Aku akan menamparkan mereka demi Yunhai. Bagaimana mereka bisa melewati bahaya seperti itu? Ketika orang tua mereka sangat khawatir. Hahaha. Kamu benar-benar tahu jalan keluarnya. Karena telah menjadi pengurus pertama aliansi Luo. Tidak ada yang mengetahui apapun. Murong Sue melihat ke balik penghalang. Tolong. Aku sudah menyiapkan ini sebelum berangkat.
Kalaupun diperbaiki, itu dilakukan dengan karya saya sendiri sebagai dasarnya. Aku tidak perlu tahu banyak tentang tempat ini. Hahaha. Kebaikan dan kejahatan yang kamu bicarakan. Ini. Zuo Fan mengangkat bahu. Double Dragon Manor mewakili apa yang baik dan adil di wilayah barat. Mendapatkan kepercayaan orang. Klan Sangguan juga mendakwahkan kebenaran. Nona Murong harus berpikir bahwa dengan klan Luo yang memegang nilai-nilai yang sama dan meminta bantuan mereka, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berbuat baik. Lalu kenapa harus bersikap dingin? Murong Sue tenggelam dalam pikirannya. Zuo Fan menyeringai. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dengan membantu. Klan Luo berukuran besar dan Double Dragon Manor mulai memiliki pendapat berbeda tentangnya. Karena kesempatan besar telah datang untuk memusnahkannya. Mengapa menyia-nyiakannya? Klan Sangguan adalah klan yang jujur. Namun karena belum mendapat lampu hijau dari bos wilayah barat, apa gunanya menyelamatkan klan Luo? Akibatnya, tidak disarankan untuk mengambil sisi buruk dari Double Dragon Manor. Jadi saya bertanya kepada Anda, Nona Murong, apakah ini baik atau jahat? Di balik hati yang serakah, setan mengintai. Murong Sue menghela nafas. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Hampir tidak. Double Dragon Manor memiliki masalahnya sendiri. Ia memiliki akar yang kuat di wilayah barat, terikat padanya. Setelah hal itu berubah, wilayah barat pun berubah. Terlebih lagi, sifat seseorang tidak diketahui selamanya. Bos macam apa di luar sana yang membiarkan orang yang tidak diunggulkan bisa melampauinya? Bahkan binatang buas pun akan melakukan segalanya untuk mengusir penyusup, terutama manusia. Mengapa? Takut. Double Dragon Manor ingin melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Gagal terkadang berarti kehilangan nyawa. Klan Sangguan juga menjaga dirinya sendiri. Dengan menyinggung Double Dragon Manor, mereka kehilangan sekutu yang kuat. Apa salahnya menguatkan keluarga sebelum berbuat baik? Apa gunanya jika hal itu tidak bisa membuat Anda tetap berkuasa? Jadi, apakah mereka baik atau jahat? Murong Sue bingung. Zuo Fan tertawa. Teruslah menonton. Kelima negeri akan bentrok lagi. Saya kemudian akan menunjukkan kepada Anda apa sebenarnya bencana dan malapetaka itu. Murong Sue masih mengikutinya. Di aula yang suram, Yuan Yong buru-buru maju ke depan untuk membungkuk. Perdana Menteri, Raja Pedang Pembelah Naga telah digagalkan. Seseorang menghentikannya, menahan kekuatan melebihi kekuatannya, untuk menjatuhkan Luo Yunhai. Oh, apakah kedua kakek tua itu ikut campur? Baili Jingwei tersenyum. Yuan Yong sangat serius. Tidak. Lalu siapa? Aku tidak tahu. Raja Pedang tidak mengatakannya. Hanya saja dia tidak berdaya. Jadi begitu. Kata-kata Raja Pedang Pembelah Naga adalah tubuhnya. Bagi dia yang mengatakan itu, maka itu melebihi kemampuannya. Baili Jingwei mengangguk. Tidak masalah. Bagaimana dengan reaksi negeri lain? Diabaikan. Yuan Yong menjawab. Mereka semua mengatakan bahwa mereka menuai apa yang mereka tabur dan tidak ada yang turun tangan. Bahkan Double Dragon Manor pun tidak. Wu Qingqiu dari Sekte Kejelasan Tertinggi bahkan meminta bantuan klan Sangguan untuk klan Luo. Namun ditolak. Senyuman Baili Jingwei mengembang. Bagus. Setidaknya ada hasil. Tuan Yuan, pernah berpikir untuk kembali ke Tianyi? Apa? Lewati pesananku. Pangeran Panen. Baili Yunming. Dalam posisinya sebagai duta besar wilayah pusat, bersama dengan Wakil Menteri Perang Yuan Yong akan pergi ke wilayah barat dan mendiskusikan penghapusan Istana Iblis dengan setiap wilayah. 3 negara lainnya akan memiliki anggota terkenal dari Kementerian Ritus, Kementerian Pendapatan, dan Kementerian Pekerjaan sebagai duta besar yang memberitahu para pemimpin negara tentang tindakan ini. Perdana Menteri, Anda, Yuan Yong tertegun. Baili Jingwei melambai padanya, sambil terkekeh. Tuan Yuan, Anda punya satu misi lain. Mendengarkan. Baili Jingwei menjelaskan dalam kegelapan tujuan sebenarnya Yuan Yong. Baili Jingwei memecatnya dan berkata dengan dingin. Mengerti. Aku membiarkanmu melakukan ini bukan untuk mendapatkan kembali Tianyi.
Tapi untuk menjadi penguasa wilayah barat, di bawah kerajaan Bintang Pedang. Terima kasih banyak, Perdana Menteri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Yuan Yong menangkupkan tangannya dan pergi dengan gembira. Bab 1138, Kembalinya Yang Mulia. Berdasarkan keputusan Baili Jingwei, para pejabat menyusun dokumen dengan cepat, mengirimkannya ke pemimpin 4 negeri melalui duta besar. Karena kerajaan Bintang Pedang berfokus pada pemulihan pada abad yang lalu, ia mempertahankan hubungan yang stabil dengan negeri lain. Negeri-negeri tersebut sangat waspada terhadap musuh besar ini. Namun kemunculannya tetap terjadi, dan beberapa kerjasama jarang terjadi. Baili Jingwei mengirim duta besar sebagai niat baik. Keempat negeri tersebut diperbolehkan untuk menolak. Namun hal ini akan meningkatkan ketegangan dengan kekaisaran dan menyebabkan masalah lebih lanjut yang mereka lebih suka untuk tidak melakukannya. Apa salahnya jika seorang pesuruh kecil berkunjung? Adapun Istana Iblis, mereka sudah berdamai sekarang. Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Harinya mungkin akan tiba ketika seluruh negeri harus bersatu dan menyingkirkan organisasi ini. Mengambil tindakan pencegahan untuk hal itu adalah hal yang wajar. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, keempat negeri itu menyetujui duta besar kekaisaran, Yuan Yong dan Pangeran Panen, Baili Yunming, membawa pengawal kehormatan mereka yang mencolok ke wilayah barat. Berbeda dengan utusan negeri lain, mereka harus mampir ke Kekaisaran Tianyu sebelum pergi ke Double Dragon Manor. Duta besar kekaisaran sedang lewat dan ingin kita menerimanya. 3 bulan kemudian, di ruang kerja Istana Kekaisaran, Kaisar Paruh-Baya, Yuan Chong, kehilangan kegemukan masa mudanya, dan agak kurus. Dia bahkan punya kumis. Dia tersentak ketika dia menatap Luo Yunhai yang duduk di seberangnya. Pemimpin aliansi Luo, apakah kamu yakin Tianyu tidak berada di jalur langsung antara perbatasan wilayah barat dan Double Dragon Manor? Apakah kamu yakin itu benar? Luo Yunhai menghela nafas. Tentu saja, karena itu datang langsung dari Double Dragon Manor. Mengatakan ada seseorang dari Tianyu di antara delegasi yang kembali dengan gemilang dan meminta secara eksplisit agar aliansi Luo menerima mereka. Dari Tianyu. Siapa? Yuan Chong mondar-mandir sambil berpikir. Sungguh suatu kejayaan. Padahal itu hanya jalan memutar yang disamarkan. Saya Kaisar Tianyu. Siapapun yang berasal dari Tianyu adalah bangsaku. Tapi untuk kembali sebagai delegasi Sword Star Empire, dia menuntut rasa hormatku. Itu memalukan. Luo Yunhai terkekeh. Yang mulia, penghinaan apa? Hal ini terus berubah. Bukankah kamu penuh hormat ketika bertemu denganku bahkan sebelum kamu menjadi kaisar? Oh begitu. Yuan Chong terkekeh. Ngomong-ngomong, pemimpin aliansi Luo, kamu sangat baik saat itu. Ketika Zhuo Fan merampas segalanya, kupikir aku akan menjadi boneka seumur hidupku. Tapi setelah aliansi Luo berkembang, Anda kembali memerintah saya. Saya akan selalu bersyukur untuk itu. Luo Yunhai berkata, Yang mulia, klan Luo juga berterima kasih atas semua perhatian Anda saat itu. Kami berdua tahu itu adalah investasi. Seperti yang dikatakan Zhuo Fan, punya motif. Tapi kau tidak mempunyai kekurangan apapun dalam diriku. Menawarkan kembali kekuatan untuk memerintah dengan tulus. Mereka tidak bisa dibandingkan. Bagaimanapun, kebaikannya tetap ada. Klan Luo tidak akan pernah memerintah pendukung mereka. Yuan Chong terkekeh. Pemimpin aliansi Luo. Tidak, Saudara Yunhai. Saya akan membalas rasa hormat Anda berkali-kali lipat. Siapapun yang kembali menjadi sombong, aku pasti akan menghujaninya dengan kemuliaan. Agar tidak membuat keributan denganmu. Tidak masuk akal. Saudara Luo. Saya mungkin adalah penguasa suatu kerajaan kecil. Tetapi hal-hal yang terjadi di negeri barat sampai ke telinga saya. Saya tahu Double Dragon Manor memperhatikan Anda seperti elang. Siap menggunakan apapun sebagai alasan. Bukan. Saya telah bersaing memperebutkan tahta dan tahu cara menangani masalah. Wajah Luo Yunhai berkedut, lalu berseri-seri. Setelah 3 hari berikutnya,
Ibu kota kekaisaran dihiasi dengan dekorasi warna-warni. Kaisar Yuanchong dan Permaisuri Long Kui berdiri di pintu masuk. Itu adalah kehormatan tertinggi yang diberikan oleh Kekaisaran Tianyu kepada setiap tamu, yaitu kaisar yang menyambut delegasinya sendiri. Meskipun segera ditemukan itu diberikan, karena itu berasal dari kerajaan bintang pedang. Di samping mereka berdiri para pejabat tinggi aliansi Luo, dengan Luo Yunhai sebagai pemimpinnya. Semua berdiri di sana, menunggu hingga tengah hari, ketika matahari berada pada titik tertingginya, untuk memperlihatkan kereta yang bergemuruh ke depan yang dijaga oleh pengawalan 100.000 orang dan ditarik oleh lusinan makhluk spiritual. Itu duta besar wilayah barat. Baili Jingwei pasti mengendus kelemahan di wilayah barat dan ingin mencobanya. Zuo Fan memandangi pasukan besar dari bayang-bayang tembok, sambil terkekeh. Murong Sue berkata, "Bagaimana kamu tahu Baili Jingwei mengincar wilayah barat? Kalau terasa janggal dan terlihat janggal, pasti ada yang janggal." Duta besar negara lain tidak bersenjata. Ingin tahu alasannya? Murong Sue mengangguk. Karena semua duta besar lainnya adalah duta kelas 2. Sementara hanya duta besar kita yang memiliki seorang pangeran. Sesuatu pasti akan terjadi di wilayah barat. Zuo Fan menyeringai. Mereka bilang pangeran juga. Hahaha. Hanya melihat. Murong Sue memperhatikan dengan penuh rasa ingin tahu ketika prosesi itu berhenti di gerbang. Kelompok Luo Yunhai melangkah maju dan membungkuk. "Saya pemimpin aliansi Luo Yunhai dan menyambut duta besar wilayah pusat. Saya Kaisar Tianyu, Yuanchong. Selamat datang." Yuanchong tersenyum sambil memegang tangan permaisurinya. Namun tidak ada jawaban dari kereta. Tawa seram terdengar. "Hahaha. Saudara ketiga. Sudah lama sekali. Saya hampir lupa bahwa Anda adalah kaisar." Yuanchong gemetar saat dia menatap kereta itu. Masih tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Suara itu, hahaha. Apa kamu lupa dengan suara kakakmu sendiri? Pintu gerbong terbuka dan seorang pria bermata tajam keluar. Yuanchong memucat, jarinya gemetar. Saudara kedua. Semua orang tersentak. Saudara laki-laki kedua kaisar. Pangeran kedua Yuanyong yang hilang. Apa yang dia lakukan kembali? Dia diburu karena pengkhianatan. Dan sekarang, kakak ketiga, berat badanmu turun. Yuanyong tersenyum keji saat dia mendekati Yuanchong sambil menepuk pipinya 2 kali. "Saat aku menyuruhmu menjadi kurus, kamu bilang kamu tidak bisa. Bahkan mendapat keuntungan dari minum air. Kenapa kamu begitu kurus?" "Oh, aku mengerti. Itu hanya akting. Saat merebut tahta, Anda berperan sebagai orang gemuk yang lugu untuk menghindari kecurigaan. Anda membodohi saya dan kakak laki-laki kami. Sekarang setelah Anda menjadi kaisar, tidak perlu berpura-pura, bukan? Hahaha." Tepuk. Yuanyong memastikan untuk menamparnya cukup keras hingga membengkak. Menertawakannya. Didorong oleh kebencian. "Anak ketiga, apakah kamu tidak lelah berakting? Anda menjadi kaisar. Tapi sekarang bagaimana? Bukankah kamu hanya anjing piaraan yang menjilati sepatu botku? Beraninya kamu memanggil yang mulia tanpa rasa hormat yang pantas." Long Kui berteriak. Luo Yunhai mencemooh. "Duta besar, Anda mewakili wilayah pusat. Harap berhati-hati dengan Kaisar Tianyu. Jangan mengambil tindakan terlalu jauh. Terlalu jauh. Penguasa suatu kerajaan kelas 3 dapat dibandingkan dengan wakil menteri perang kerajaan bintang pedang yang agung." Yuanyong mencibir. "Pemimpin aliansi Luo. Kamu adalah marsekal wilayah barat. Setengahnya adalah milikmu dan aku menghormatimu. Adapun mantan lemak babinya, menurutmu apa yang akan dilakukan naga ganda agung padaku?" Yuanyong mengumpulkan Yuan Qi di telapak tangannya. Luo Yunhai panik dan meraihnya. "Apa yang kamu lakukan? Hanya peregangan. Pemimpin aliansi Luo. Santai saja. Aku tidak akan menimbulkan masalah sebagai duta besar wilayah pusat." Yuanyong memutar bahunya seolah dia benar-benar sedang melakukan peregangan. Tangannya terlepas dari genggaman Luo Yunhai dan mengirimkan tatapan mengejek dan menyeramkan. Luo Yunhai menggertakkan giginya.
Wajahnya gelap. Yuan Chong menarik napas dalam-dalam, membungkuk sambil berusaha menahannya. Silakan, Duta Besar. Tentu, Yang Mulia. Yuan Yong menunjukkan senyuman jahat, memberi isyarat kepada pasukannya. Masuk ke kota tapi hati-hati. Prince of Harvest sedang tidur dan kami tidak ingin mengganggunya atau kepala akan pusing. Ya Pak. Tentara terus bergerak maju dengan puluhan gerbong. Kelompok Yuan Chong dipenuhi amarah dan rasa jijik. Duta Besar Kerajaan Bintang Pedang adalah tamu wilayah barat dan mereka tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Hal yang sama terjadi di masa lalu di negara ini. Namun terlepas dari ketidakpuasannya, Kaisar tidak pernah menderita karenanya. Meskipun kali ini, Duta Besar Kerajaan terbesar di wilayah tengahlah yang memukul Kaisar negara kelas 3. Bab 1139, Jejak. Delegasi Kerajaan Bintang Pedang memasuki ibu kota kekaisaran, meninggalkan kelompok Yuan Chong seperti tanah. Zuo Fan mengangguk. Tidak disangka itu adalah Yuan Yong dari semua orang. Orang yang tadinya kurang ajar dan ceroboh kini berubah menjadi orang yang penuh perhitungan. Hahaha. Waktu memang mengubah segalanya. Hal yang paling bisa dilakukan Double Dragon Manor saat marah adalah mengusir mereka. Karena mempermalukan delegasi berarti perang dengan Kekaisaran Bintang Pedang, yang tidak berani diambil risiko oleh keempat negeri itu. Aliansi Luo tidak punya pilihan selain menelan ini. Jika itu hanya karena kekasaran, mereka bisa saja melewatinya. Namun, Zuo Fan pergi. Nona Murong, kami mengawasi garnison. Tidak mungkin Yuan Yong datang ke Tianyu hanya untuk melampiaskannya pada Kaisar. Murong Sui bergegas mengejarnya. Dia sudah terbiasa mengikuti Zuo Fan. Dia melakukannya secara refleks, sehingga dia bisa melihat kemanusiaan dalam semua warna abu-abu. 6 jam kemudian, matahari terbenam sehingga bulan dapat mengambil tempatnya yang semestinya. Ibu kota kekaisaran didekorasi dan mempesona. Semangat yang berbeda muncul dari siang hari. Di garnison, seorang pria gemuk mondar-mandir, bosan sekali, berderit. Yuan Yong melangkah masuk sambil membungkuk. Wakil Menteri Yuan Yong memberi salam pada Pangeran Panen. Tuan Yuan, Anda akhirnya sampai di sini. Aku muak tinggal seharian di kereta. Yuan Yong duduk di meja, dengan lemak yang muncul seperti anak kecil yang bersemangat. Saya melakukan apa yang Anda katakan dan tidak menerima undangan siapapun. Malam ini kamu harus menghiburku. Perdana Menteri menyuruh saya mendengarkan Anda. Tetapi Anda tidak bisa mengubah saya menjadi tahanan begitu saja. Yuan Yong menyeringai. Matanya bersinar karena kebencian. Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya memahami penderitaan Anda. Kamu akan menyukainya malam ini. Benar-benar. Hehe. Terima kasih, Tuan Yuan. Prince of Harvest tersenyum penuh pengertian. Memutar jari-jarinya yang gemuk, Yuan Yong menyeringai, sambil mengeluarkan pakaian sipil. Yang Mulia, Anda sangat berharga dan akan menarik perhatian. Gantilah dengan ini, lalu kita bisa bersenang-senang. Aku akan meminta 2 orang untuk melindungimu sehingga tidak ada yang tahu dan mempermalukan kita. Saya mendapatkannya. Perdana Menteri peduli dengan hal ini dan saya tidak akan mengecewakannya. Sang pangeran berubah dan terlihat sangat gembira saat dia berjalan keluar. Tuan Yuan, Anda baik. Begitu kita kembali, aku pasti akan berbicara baik dengan Perdana Menteri. Hehehe. Pangeran Panen pergi, dengan 2 penjaga mengawasinya. Seringai Yuan Yong melebar. Katakan yang bagus. Haha. Betapa tidak ada gunanya. Tuan Yuan, Kaisar Yuan mengundang Anda dan Pangeran Panen ke pesta. Seorang penjaga mengetuk pintu. Yuan Yong berkata, saya tahu. Yang Mulia sedang tidak enak badan jadi saya akan pergi sendiri. Dipahami. Pria itu pergi. Yuan Yong merapikan pakaiannya dan berangkat. Zuo Fan menyelinap keluar dari bayang-bayang. Murong Sui bertanya, pergi ke istana kekaisaran? Tidak. Setelah pangeran idiot itu, dia sangat penting. Mata Zuo Fan bersinar dan Murong Sui mengikutinya. 1 jam kemudian, ada satu bangunan.
didekorasi dengan mewah dan dipenuhi dengan suara-suara ceria. Itu memiliki sebuah plakat setinggi 10 meter dan sangat mencolok. Rumah wangi. Prince of Harvest bergumam, menunjukkan senyuman yang merosot saat dia mendekat. Hehehe. Aku merasa seperti di rumah sendiri. Surga, peri dan wanita. Aku datang. Prince of Harvest seperti binatang buas yang kepanasan. Langsung masuk. Para pengawalnya menyeringai di belakangnya. Prince of Harvest segera dikelilingi oleh bibir ceri saat dia memasuki sebuah ruangan. Dia melambai keduanya dan mereka menawarkan sebotol. Prince of Harvest meminumnya dan matanya memerah saat dia meraung. Malam ini, aku akan menghadapi 100 orang. Siapa yang akan menghadapiku? Hahaha. Bang. Pintu tertutup dan erangan. Keributan dan jeritan keluar dari baliknya. Kedua penjaga itu berdiri di luar, berbagi senyuman penuh pengertian. Pangeran kita yang baik tidak menyukai hal lain selain melakukan aktivitas seperti itu. Hehehe. Kak, kita akan masuk. Murong Sue melirik pintu yang tertutup dari bayang-bayang dan terlihat jelas apa yang terjadi di belakangnya. Wajahnya memerah. Zuo Fan menyeringai. Semakin banyak alasan kita harus masuk. Apa gunanya membuntuti hanya untuk menyerah pada klimaksnya? Betapa cabulnya. Murong Sue memelototinya dengan telinga merah dan wajah panas. Bagaimana itu? Saya tidak bisa melihat apa yang terjadi di sana. Bukan. Saya hanya bisa menebak berdasarkan derit dan rintihan yang terus-menerus. Apa bedanya dengan melihat dari luar? Kalau begitu, mengapa masuk? Agar aman. Mataku sudah tidak seperti dulu lagi dan aku tidak bisa membiarkan apapun terlewat. Hehe. Zuo Fan berubah menjadi kabut dan terbang ke dalam. Pintu dibuka dan ditutup begitu cepat dan sangat pelan sehingga para penjaga tidak menyadarinya. Wajah Murong Sue memerah. Tegang saat dia memaksa dirinya untuk pergi juga. Pintunya tertutup rapat dan para penjaga merasakan ada sesuatu yang masuk. Tapi karena tidak melihat apa-apa, mereka mengabaikannya. Dia bersembunyi bersama Zuo Fan di sudut. Suara-suara buruk terdengar di telinganya. Zuo Fan bahkan tidak bergerak-gerak. Bahkan setelah 2 jam, suara-suara itu tetap terdengar keras. Pangeran Panen berubah menjadi seekor binatang dan melolong seperti orang buas. Semua gadis mengerang dan menangis karena kebrutalannya. Murong Sue menggigit bibirnya, menatap Zuo Fan dan berbisik. Apakah kamu tidak menemukan apapun setelah sekian lama? Ya, apa? Dia pasti mengambil sesuatu untuk memiliki stamina yang tak terbatas. Zuo Fan mengangguk seperti orang bijak. Wajah Murong Sue berkedut. Aku sedang membicarakan rencana Baili Jingwei di sini. Saya juga mencarinya. Tapi saya belum menemukan apapun. Sayang sekali aku hanya bisa mendengarnya. Zuo Fan menghela nafas. Hancur. Murong Sue sangat marah. Mesum. Hati-hati. Karena aku pergi. Tapi kemudian, seseorang terlempar melalui jendela. Tampak mati atau tidak sadarkan diri. Itu ada. Zuo Fan menyeringai. Siapapun yang mencari kelegaan, bahkan jika di bawah stimulan, tidak akan berubah menjadi hewan yang tidak punya pikiran. Apa gunanya? Prince of Harvest akan menjadi gila. Minumannya melonjak hingga membuat pikirannya mati rasa. Menurutku itu ulah Baili Jingwei. Bagaimana menurutmu, Nona Murong? Aku. Murong Sue bingung. Apa yang Anda pikirkan? Zuo Fan bertanya. Tapi kemudian mengangguk. Itu tidak menyenangkan. Saya mungkin iblis. Tetapi saya memiliki prinsip dan tidak pernah berkultivasi ganda. Namun sebenarnya kamu, aku tidak pernah membayangkan. Kamu. Murong Sue menundukkan kepalanya karena malu. Bajingan busuk. Dia mempermainkanku. Kemudian pendatang baru itu bergerak dan mengerang. Murong Sue mulai mendengar suara itu. Apakah itu anak itu? Si Fan. Zuo Fan menghela nafas. Prince of Harvest yang gila itu mendengar suara gadis itu dan menoleh dengan mata merah. Dia melolong dan melemparkan dirinya ke arahnya. Ini dia lagi. Hahaha. Sebuah jentikan jari mengenai pria gila itu dan dia membeku di tempat. Zuo Fan menurunkan tangannya. Murong Sue hendak pergi.
Saya akan mengambil gadis itu. Dia seharusnya tidak berada di sini. Merusak nama baiknya. Pak. Zuo Fan mencengkeram bahunya. Mendapat tatapan aneh darinya. Luo Sifan terbangun dan Zuo Fan menunjuk ke arah Pangeran Panen sehingga dia bisa bergerak lagi. Gadis cantik itu membangkitkan seluruh inderanya. Melolong saat dia melompatinya. Bab 1140, mengaduk masalah. Ah, siapa kamu? Luo Sifan terkejut saat melihat pria telanjang dan kejam itu melemparkan dirinya ke arahnya. Secara refleks, dia menjentikkan tangannya ke depan, mendorongnya ke belakang, ke lantai, dan membuatnya batuk darah. Obat itu telah lama menguasai pikiran Pangeran Panen, mematikan inderanya dan menghilangkan akal sehatnya. Terlepas dari rasa sakitnya, dia hanya melihat gadis itu sebagai sepotong lezat, datang padanya dengan nafsu di matanya. Luo Sifan sangat ketakutan. Namun instingnya sebagai seorang kultivator panggung Radiant muncul sekali lagi, menghempaskan pria gila itu dan mengeluarkan darah. Laki-laki itu sudah begitu jauh pergi sehingga dia tidak mempedulikan nyawanya. Mengejarnya lagi dan lagi, hanya untuk ditolak setiap saat. Pada usia 30, tubuh gendut Prince of Harvest bangkit kembali. Seluruh tubuhnya tampak babak belur. Namun matanya tidak pernah kehilangan rasa lapar saat mencari Luo Sifan. Luo Sifan merasa ngeri, meskipun dia menang. Murong Sui memandang Zuo Fan dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Kenapa apa? Kau menahannya. Jadi mengapa membiarkannya pergi agar gadis itu bisa menanganinya? Zuo Fan berkata, saya ingin mengetahui apa yang sedang dilakukan Bai Li Jingwei. Dan untuk itu, saya membiarkan dia menang. Kamu membiarkan dia menang. Tentu. Saya sudah mengincar area pusat selama bertahun-tahun dan saya berencana untuk segera menghancurkannya. Agar saya berencana untuk kembali. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Adapun alasanku menahan diri. Pertama karena Bai Li Yutian adalah sebuah misteri. Dan kedua, pemulihan area pusat dalam beberapa tahun terakhir ini berjalan terlalu mudah. Anda telah melihat sendiri betapa kuatnya wilayah pusat dalam perang. Lebih kuat dari kekuatan keempat negeri itu. Zuo Fan menghela nafas. Kecuali ia bergerak, tidak ada yang bisa menggoyahkan batu itu. Sekarang dia akhirnya menunjukkan tangannya. Saya tidak akan menghentikannya. Alis Murong Sui bergetar. Lalu mengapa kamu menghentikan tindakan biadabnya sejenak di sana? Anda tidak bisa ikut campur sama sekali. Nona Murong, ketahuilah ini. Saya membiarkan dia bergerak. Tetapi saya juga memiliki batas kemampuan. Tidak ada bahaya yang akan menimpa anggota klan Luo. Zuo Fan menghela nafas panjang. Sejujurnya, rencanaku akan tetap berjalan jika Dan Xingchen membunuh Yun Hai. Tapi saya turun tangan karena dia tidak bisa mati. Hal yang sama berlaku untuk menghentikan pangeran gila itu. Agar si Fan tidak terluka. Dengan membiarkan dia bertindak. Saya membiarkan rencana Bai Li Jingwei berlanjut saat saya bergerak di bawah gangguan ini. Tidak akan terjadi apa-apa karena Sifan berada di puncak Radiant Stage sementara sang pangeran hanyalah seorang kultivator Radiant Stage yang baru. Itu hanya akan membuat Yun Hai merasa tidak enak. Itu saja. Murong Sui tersentak, memalingkan muka. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan. Perencana. Hahaha. Nona Murong, kamu sudah paham. Kalian sebelumnya pasti sudah turun tangan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Demi kebaikan bersama. Demi kebenaran dan pembersihan kejahatan. Sekarang, kamu telah belajar kesabaran. Tidak, aku belum melakukannya. Itu karena aku masih mempunyai dua pemikiran mengenai mana yang benar atau salah. Dan aku tidak ingin membuat penilaian yang salah. Saya telah melihat orang-orang mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya selama 100 tahun ini. Yang hanya membuat saya semakin bingung. Sekarang aku akan ikut denganmu sehingga aku bisa melihat pilihanmu. Murong Sui memicingkan matanya. Zuo Fan menyeringai. Nona Murong, saya akan berbagi dengan Anda sebuah cerita. Sebuah cerita yang akan menghilangkan semua keraguan tentang benar dan salah, baik dan jahat.
Saya mendengarkannya dalam perjalanan saya melalui 5 negeri. Itu sangat mencerahkan. Sehingga hati saya tumbuh luar biasa sementara kultivasi saya turun 5 lapisan. Menjatuhkan. Tentu saja. True Self-Art berfokus pada hati dan hati semata. Membawa seseorang kembali pada sifat aslinya. Menjadi lebih kuat tidak ada gunanya. Hanya dengan menumbuhkan hati dan mentalitaslah yang akan membuahkan hasil. Setelah mencapai asal-usul seseorang, saya akhirnya akan melihat sendiri apa sebenarnya dunia Dao itu. Sekarang saya tertarik untuk mendengarnya. Murong Sue menunjukkan senyuman langka. Pemandangan yang menyakitkan mata. Namun hilang pada Zuo Fan. Bam! Ini menandai ke-50 kalinya Prince of Harvest menyerang dan berhasil dipukul mundur. Rasa sakit dan luka yang dialami tubuhnya tidak mampu lagi menembus pikirannya yang masih kecanduan obat-obatan terlarang. Menundukkan kakinya dengan senyum gila dan mata serakah. Yang melengkapi gambar itu adalah darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Bercampur dengan potongan-potongan dari isi perutnya. Alis Luo Sifan bergetar keras. Tidak mampu melihat sosok mengerikan itu. Siapa orang aneh ini? Dia seperti orang mati yang hidup. Apakah dia tidak merasakan sakit apapun? Hehehe. Prince of Harvest memutar tubuhnya. Mengambil satu langkah lagi menuju Luo Sifan. Darah masih mengalir keluar dari dirinya. Hanya didorong oleh satu naluri. Untuk kawin. Gadis lugu itu merasa mual. Kali ini memilih untuk menghindar. Pintu terbuka saat itu dan kedua penjaga itu terbang masuk diikuti oleh 2 orang baru. Suster Sifan, Long Jianshan dan Xie Nian yang telah tiba. Menyaksikan bentuk aneh Prince of Harvest yang menghampiri Luo Sifan membuat mereka kaget saat itu. Siapa kamu sebenarnya? Jangan sentuh dia. Keduanya berkoordinasi dengan sempurna. Satu dengan telapak tangan, yang lain dengan tendangan. Menyerang bagian vital pangeran yang dipukuli. Long Jianshan cukup kejam bahkan sampai mengincar hati Prince of Harvest. Melubangi dada pria gendut itu. Xie Nian yang melakukan tendangan overhead. Tepat di wajah. Melepaskan kepala dari tubuh kotor itu. Darah memancar kemana-mana. Sementara Prince of Harvest yang tanpa kepala bergerak-gerak sekali sebelum berlumuran darahnya sendiri. Itu adalah cakarku. Aku menyelamatkan Sifan. Itu adalah tendanganku. Aku menyelamatkan saudari Sifan. Mengabaikan mayat itu. Keduanya menatap tajam satu sama lain. Lalu bergegas ke sisi Luo Sifan. Saudari Sifan, kamu baik-baik saja. Dengan wajah kosong, Luo Sifan akhirnya terbangun. Menunjuk ke mayat. Ah, siapa dia? Pangeran. Teriakan datang sebelum mereka bisa menjawab. Kedua penjaga itu mengalihkan ekspresi menganga mereka dari darah. Ketiganya saat mereka memuntahkan api. Kamu punya keberanian untuk membunuh Pangeran Panen Kerajaan Bintang Pedang. Anda membunuh utusan Kerajaan Bintang Pedang dan telah menyatakan perang terhadap kami. Utusan Kerajaan Bintang Pedang. Ketiganya berguncang lalu mengendur karena shock. Kita sudah selesai. Zuo Fan terkekeh dari balik bayang-bayang. Oh, anak-anak nakal sudah siap sekarang. Hahaha. Apakah ini rencana Baili Jingwei? Menyeret wilayah barat ke dalam perang. Jika semudah itu, dia bukanlah Baili Jingwei. Perang. Dia tidak bisa menderita karenanya. Hahaha, Zuo Fan melambai padanya. Berjalan pergi. Baili Jingwei telah memulai. Dan aku juga harus melakukannya. Aku telah menunggu 100 tahun untuk ini. Wu Randong. Penantian pahitmu telah berakhir. Di istana kekaisaran yang terang benderang. Dengan 3 baris penjaga di dalam dan 3 baris penjaga di luar. Membuatnya sangat aman. Yuan Yong menghadiri jamuan makan yang diadakan untuk delegasi kerajaan Bintang Pedang. Sambil mengejek, saudara ketiga. Sudah lama sekali sejak pesta terakhirku di dunia. Istana Kekaisaran. Rasanya sangat asing. Sejak kapan kerajaan kelas 3 memiliki penjaga Soul Harmony? Dan lusinannya juga. Kakak ketiga. Kamu pasti sudah membawa kekaisaran jauh. Hahaha. Saudara Kaisar. Tidak perlu melakukan perpeloncoan.
Aliansi Luo mengirimkan penjaga untuk melindungi Anda. Saya hanyalah penguasa sebuah kerajaan kecil dan tidak berhak mempekerjakan satupun ahli harmoni jiwa dalam pekerjaan saya. Sejujurnya, Master hanya berada di lapisan kelima dari Ethereal Stage. Yuan Chong berbicara dengan dingin. Kelompok Luo Yunhai menatapnya tajam. Yuan Yong mencibir. Fang Qiubai, bukankah dia naga ilahi milik Tian Yu? Kenapa dia begitu mengecewakan? Hanya tahap ethereal lapisan kelima. Itu levelku. Hahaha. Saudaraku adalah wakil menteri perang kerajaan bintang pedang. Menikmati sumber daya yang subur. Tidak seperti tanah tandus kami. Itu normal bagi saudara untuk mengalahkan tuan. Yuan Yong mengangguk. Benar, saudaraku. Lingkungan di wilayah tengah jauh lebih baik daripada di sini. Ambil contoh pejabat terendah di wilayah tengah dan Anda tetap tidak akan menemukan yang lebih lemah dari kaisar di sini. Menghadapi ejekan kosong seperti itu, Yuan Chong tersenyum. Untuk ambisinya masing-masing. Beberapa orang suka menjadi kepala dari sesuatu, betapapun kecilnya. Sementara yang lain lebih suka berjemur di bangku orang lain yang mulia. Untuk mencium bau busuk mereka. Tidak ada yang memaksakan sifat seseorang. Terkadang, tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Gigitan Yuan Yong di mulutnya bergetar. Wajahnya menjadi gelap karena amarah. Kamu punya nyali, Yuan Chong. Luo Yunhai bersikap tegas. Sementara para penjaga mengelilingi kaisar. Kemarahan Yuan Yong mereda. Mencibir melihat tatapan tegang semua orang. Saudaraku, mengapa aku merasa para penjaga ini tidak ada di sini untuk menjagaku tetap aman? Melainkan kamu, saudaraku. Aku sama sekali tidak pantas mendapatkan kehormatan seperti itu. Mengabaikan formalitas kosong. Mata Yuan Yong bersinar. Terkadang, level penjaga tidak penting. Tidak ketika mereka melindungi aset yang salah. Wajah Luo Yunhai menunduk. Menatap tajam dengan cemberut. Maksudnya apa? Bersambung.